Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Biar makin semangat, pas ibu tanya kabar, kalian jawab alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Kita ulangi sekali lagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, selesai. Sebelumnya ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Pertama, Rina, Halimah, Ika, Ismatul, Nabila, Naila, Nurholis, Reza, Rizka, Ayatul, Rifki. Ya, alhamdulillah berarti masuk semua ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ibu minta tolong kalian rapikan terlebih dahulu ya. Posisi duduk kalian, meja kursi dirapikan, diluruskan biar pembelajaran berjalan lebih nyaman. Ya, rapikan. Sudah? Ya. Selanjutnya kalian keluarkan terlebih dahulu buku fikih kalian, ya. Ya. Sebelum itu ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu biar pembelajaran kita lebih semangat, ya. Namanya tepuk konsentrasi. Kayak gini. Jika ibu mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Jika ibu mengatakan tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Dan seterusnya, paham? Ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Oke. Siapa yang tahu hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Ya, apakah sudah ada yang membacanya tadi malam? Ya, baik. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu akan menunjukkan sesuatu. Ya, ini gambar orang sedang melakukan aktivitas apa? Coba Mas Nurholis. Ya, sedang melakukan aktivitas sholat. Ya, ibadah sholat. Jadi hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang sholat, yakni ketentuan sholat jamak, seperti pengertian, syarat-syarat, serta macam-macam sholat jamak. Ya, sebelum ibu menjelaskan ke materi, di sini siapa yang tahu arti sholat jamak itu apa? Coba. Ya, Mbak Ismatul. Ya, ada yang lain? Mbak Rizka. Ya, jadi gini, sholat jamak mempunyai 2 definisi. Pertama, secara bahasa, dan kedua secara istilah. Untuk secara bahasa, jamak artinya apa? Mengumpulkan. Dan secara istilah, jamak artinya ya, mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Jadi misal Mbak Vina mau mengerjakan sholat jamak duhur dan asar. Lah itu dikerjakan pada satu waktu, bisa waktu duhur ataupun asar. Ya, sampai di sini paham? Ya. Selanjutnya tentang hukum sholat jamak. Di sini siapa yang tahu hukum sholat jamak itu apa? Ya, Mas Nurholis. Iya, betul. Jadi hukum sholat jamak adalah mubah atau boleh. Ya, sholat jamak ini diperbolehkan karena sholat jamak ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia jika mereka sedang dalam suatu keadaan tertentu. Misal mereka sedang dalam perjalanan jauh ataupun dalam misal hujan lebat. Ya, gitu. Dan sholat jamak juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sholat jamak
membaca ya. Ya, sudah. Ya, setelah kalian membaca tentang materi macam-macam dan syarat-syarat sholat jamak, Ibu akan tanya, coba siapa yang tahu macam-macam sholat jamak itu ada berapa? Ya, Mbak Vina. Ya, ada 2. Pertama jamak takdim, kedua jamak takhir. Untuk jamak takdim artinya adalah mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama atau awal ya. Misalkan Mbak Vina sedang berpergian jauh, dia akan melaksanakan sholat jamak takdim antara maghrib dan isya. Berarti dikerjakan pada waktu apa? Yang awal ya, sholat maghrib ya. Untuk kedua, sholat jamak takhir artinya mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya apa coba Mbak Ismatul? Ya betul. Jadi contohnya misal Mbak Ismatul sedang berpergian akan melaksanakan sholat jamak takhir antara zuhur dan asar. Berarti sholatnya dikerjakan pada waktu yang kedua, yakni sholat asar. Ya. Materi selanjutnya ada syarat-syarat dari sholat jamak. Ada berapa syaratnya tadi? Ada 4. Ya, yang pertama adalah dia musafir. Musafir orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan untuk maksiat ya. Ya, yang kedua adalah jarak minimal perjalanan adalah 80,64 km. Jadi kalau cuma 30 km itu belum boleh jamak. Ya, untuk yang ketiga tidak boleh makmum dengan orang yang bukan musafir atau tidak boleh makmum dengan orang yang mukim ya. Dan terakhir niat untuk jamak. Jadi sebelum kalian sholat tentunya kalian harus berniat terlebih dahulu. Ya, untuk tadi macam-macam kan ada 2. Jadi pada masing-masing sholat jamak takdim dan takhir mempunyai syarat-syarat tersendiri. Siapa yang tahu syarat jamak takdim? Ya, Mbak Reza tolong baca. Ya, jadi syarat jamak takdim ada berapa tadi? 3. Yang pertama dikerjakan secara tertib yakni dengan mendahulukan yang awal baru melaksanakan sholat yang kedua. Jadi misal akan melaksanakan sholat jamak takdim duhur dan asar, jadi kerjakan duhur terlebih dahulu baru sholat asar. Yang kedua berniat jamak. Nah, yang terakhir berurutan antara keduanya. Jadi harus berurutan. Jika setelah melaksanakan sholat yang pertama harus langsung ke sholat yang kedua, tidak boleh disela dengan kegiatan lain ataupun amalan-amalan lain. Begitu ya. Untuk yang kedua, syarat jamak takhir juga ada berapa? 2. Yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama, dan yang kedua masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi sampai di sini jelas? Ya. Selanjutnya kalian Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok ya. Kalian bentuk kelompok dengan teman sebangku kalian saja untuk membahas tentang niat jamak takdim, jamak takhir, dan tata cara sholat jamak takdim maupun jamak takhir. Kemudian kalian jelaskan maju ke depan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Ya, sudah selesai. Jika sudah, kalian tolong salah satu kelompok maju ke depan ya, membacakan hasil diskusi kalian. Ya, bisa kelompok Mbaknya Vina. Ya, baik. Bagus ya. Jadi setelah kalian berdiskusi dan Ibu menjelaskan materi hari ini tentang ketentuan sholat jamak, apakah ada yang ditanyakan?
Ya, akan itu sudah paham ya. Ya, selanjutnya apakah ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Ya, Mas Nurhalis. Oke. Ya, betul. Jadi pengertian sholat jamak ini adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Juga sholat jamak ada berapa? Dua, takdim dan takhir. Takdim dikerjakan di awal, takhir di akhir. Dan syaratnya ada berapa tadi? 4. Pertama, dia seorang musafir, jarak tempuh perjalanan minimal 80,64 km. Dan ketiga, berniat untuk jamak. Terakhir, tidak makmum dengan orang yang mukim. Jelas ya sampai di sini? Ya, jadi karena pembelajaran sudah waktunya hampir habis, ya, tapi sebelum itu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Coba seputar sholat jamak. Mas Nurhalis, sebutkan syarat-syarat dari sholat jamak. Ya, betul. Kemudian Mbak Smatul, sebutkan macam-macam dari sholat jamak. Ya, betul sekali. Jadi sudah paham ya. Untuk evaluasi tertulis, kalian kerjakan buku LKS Fikih kalian halaman 32 tentang sholat jamak ya. Kemudian kalian kumpulkan besok pagi di meja Ibu ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk besok jangan lupa pelajari tentang ketentuan sholat qashar. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.